Analisis opsi saham. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 3, saya Afina Mahrani, dan ada teman saya Ria Mayasari dan Rizka Khairul Ummah. Yuk kita bahas apa itu opsi. Opsi adalah suatu perjanjian atau kontrak antara penjual opsi, seller atau writer dengan pembeli opsi, atau disebut juga dengan buyer, di mana penjual opsi menjamin adanya hak dari pembeli opsi untuk membeli ataupun menjual aset tertentu pada waktu dan harga yang telah ditetapkan. Opsi dikelompokkan menjadi dua bagian, opsi beli atau call option yaitu kontrak untuk membeli aset, dan opsi jual atau put option yaitu kontrak untuk menjual aset. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita harus tahu dulu nih terkait terminologi opsi. Exercise atau strike price merupakan harga yang telah ditentukan atau disebut juga dengan fixed price. Expiration date merupakan jatuh tempo kontrak opsi, dan premi opsi merupakan harga yang dibayarkan oleh pembeli opsi kepada penjual opsi. Mekanisme perdagangan opsi. Seperti halnya sekuritas lainnya, sekuritas opsi bisa diperdagangkan pada bursa efek ataupun pada bursa paralel yang disebut over the counter market. Pada perdagangan opsi, ada sejenis lembaga clearing opsi yang disebut Option Clearing Corporation atau OCC yang berfungsi sebagai perantara antara broker yang mewakili pembeli dengan pihak yang menjual opsi. Transaksi pelaksanaan opsi dilakukan dengan menggunakan perantara OCC, di mana OCC menjadi pembeli untuk semua penjual dan sekaligus menjadi penjual untuk setiap pembeli. Contoh kasus. Dengan keyakinan harga saham BCA akan naik, Bapak Nanda memerintahkan brokernya untuk membeli satu kontrak call option bulan Oktober pada BCA dengan strike price Rp2.500. Anggap premium opsi ini setelah proses tawar-menawar di bursa adalah senilai Rp225. Maka, Bapak Nanda wajib menyediakan dana pembelian sebanyak Rp225 dikali dengan 10.000 saham per kontrak, yaitu Rp2.250.000 ditambah komisi broker. Ada 3 aksi lanjutan yang mungkin dilakukan Bapak Nanda. Yang pertama, opsi berakhir begitu saja tidak bernilai. Yang kedua, opsi mungkin dilaksanakan. Dan yang ketiga, opsi dapat dijual di pasar sekunder. Selanjutnya, kita bahas opsi saham di Bursa Efek Indonesia atau BEI. Bursa Efek Indonesia memulai perdagangan kontrak opsi saham pada tanggal 6 Oktober tahun 2004. Bursa Efek Indonesia mendefinisikan opsi saham sebagai hak yang dimiliki oleh pihak untuk membeli atau call option dan menjual atau put option kepada pihak lain atas sejumlah saham pada harga dan waktu tertentu. Berikut ada 5 saham perusahaan tercatat yang menjadi saham induk pada waktu itu. Strategi perdagangan opsi. Investor dapat menggunakan opsi untuk melindungi portofolio terhadap risiko penurunan harga pasar atau hedging dan untuk melakukan spekulasi terhadap pergerakan harga saham atau speculation. Investor yang mempunyai ekspektasi bahwa harga saham akan mengalami kenaikan akan membeli call option ataupun menjual put option. Sebaliknya, jika investor berharap bahwa harga saham akan turun, maka investor akan membeli put option ataupun menjual call option. Yuk kita bahas strategi perdagangan opsi. Yang pertama, naked strategy, yang merupakan strategi perdagangan opsi yang memilih satu dari 4 posisi, yaitu sebagai pembeli call, penjual call, pembeli put option, ataupun penjual put option. Disebut dengan naked strategy karena strategi tersebut tidak melakukan tindakan yang berlawanan atau mengambil posisi lain yang dapat mengurangi kerugian dengan cara memiliki saham yang dijadikan patokan. Strategi yang kedua adalah hedge strategy. Terdapat 2 jenis hedge strategy. Yang pertama, untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap risiko penurunan nilai pasar dengan cara membeli put option terhadap saham yang ada dalam portofolio yang disebut protective put buying strategy. Dan yang kedua, untuk melindungi portofolio yang dimiliki terhadap penurunan harga saham dengan cara menjual call option terhadap saham yang telah dimiliki dalam portofolio, disebut dengan covered call writing strategy. Pada hedge strategy, investor selain mengambil satu posisi dalam perdagangan opsi, ia juga mengambil posisi lain dalam perdagangan saham yang dijadikan patokan dalam opsi tersebut.
Tujuannya untuk mengurangi kerugian jika terjadi pergerakan harga yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Strategi yang ketiga adalah straddle strategy yang dilakukan dengan cara membeli atau menjual baik berupa call option maupun put option yang mempunyai saham patokan, expiration date, dan strike price yang sama. Strategi ini dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, strategi long straddle yang mana investor akan membeli put dan call option, dan yang kedua, strategi short straddle yang mana investor akan menjual kedua opsi tersebut, yaitu put dan call option. Thanks for watching.